Dan Engkau Allah yang setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau terus mendampingi hidup kami. Bahkan Engkau terus memperingati kami Tuhan. Untuk kami berjaga-jaga, untuk kami melihat hari-hari ke depan adalah hari-hari yang jahat. Kami harus tetap waspada Tuhan. Kami menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Urapi kami semuanya Tuhan, untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami tidak menjadi pelaku, tapi kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Nah saudara, firman Tuhan pada siang hari ini ya, saya kasih judul diingatkan dan dibiarkan. Apa saudara? Dan dibiarkan. Sekali lagi, diingatkan dan dibiarkan. Apa sih maksudnya begini saudara? Kalau kita perhatikan ya, kisah perjalanan hidup bangsa Israel ya saudara. Saudara masih ingat waktu itu diawali dengan Abraham yang menerima janji Tuhan, benar nggak saudara? Abraham, kamu keluar, aku akan ajak kau ke tanah perjanjian. Itu ya saudara ya. Awalnya kan dari situ saudara. Dari Abraham mempunyai janji Tuhan. Kemudian dari Abraham siapa anaknya, siapa saudara? Ishak ya. Kemudian Ishak terus. Kemudian anaknya Ishak siapa namanya saudara? Yakub ya. Terus pemilihan Tuhan terus. Yakub ada memiliki 12 anak laki-laki. Kemudian ada satu anaknya yang dijual ya. Sudah tahu kisahnya ya, digebukin, dijual, kemudian jadi budak menuju ke Mesir ya. Siapa namanya saudara? Yusuf ya. Yusuf di sana ternyata Tuhan persiapkan Yusuf sebagai penyedia makanan pada waktu nanti 7 tahun kekeringan ya. Yusuf sudah dikirim duluan saudara ya. Luar biasa Tuhan ya. Jadi kalau saudara akan menghadapi segala tantangan masalah, Tuhan Yesus sudah mempersiapkan semuanya. Amin. Tuhan Yesus sudah tahu nanti akan ada masa kekeringan ya. Yusuf tak kirim dulu ya, walaupun ceritanya nggak seindah film drakor ya saudara ya. Kalau drakoran tahu-tahu ketemu CEO ya kan, wah senang jadi kaya. Ini enggak saudara, digebukin dulu saudara. Digebukin, dibully, dimasukin sampai dimasukin dan dijual sebagai budak. Tapi itulah rencana Tuhan ya. Kemudian masa perbudakan di Mesir ya, saudara tahu di sana. Setelah itu bangsa Israel sudah menikmati luar biasa pada zamannya Yusuf. Sekian tahun dia menikmati luar biasa di tanah apa nama saudara? Goshen ya. Di sana Tuhan Yesus sudah luar biasa sekali, Allah Tuhan sudah luar biasa sekali. Kemudian tiba saatnya muncul para pemimpin bangsa Israel bangsa Mesir yang tidak kenal siapa itu Yusuf. Ya, akhirnya apa? Singkat cerita, bangsa Israel jadi apa saudara? Budak kembali gitu ya saudara ya. Nah setelah budak kembali, kemudian bangsa Israel ditindas sedemikian rupa. Dia berkata, Tuhan Allah Yahweh, tolong gitu ya. Kalau dalam cerita drama Cina itu help gitu ya. help me gitu ya. Nah setelah itu apa saudara yang terjadi? Kemudian Allah membangkitkan siapa saudara? Siapa ya? Om Doni. Siapa saudara? Yang Lazarus. Belum ada Lazarus. Siapa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Om Musa gitu. Bukan Om Lazarus, Om Musa. Om Lazarus belum lahir. Ini Om Musa dulu ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian keluar dari Mesir, apa yang dilakukan saudara? Ya di sana dikejar-kejar. Kemudian ada laut Teberau ya saudara ya. Dibelah ya, luar biasa itu. Pertama kali Siwut saudara ya, zaman Siwut itu atau zaman dulu saudara terbelah, akhirnya bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah kemudian setelah Musa wafat, maka kepemimpinan beralih pada siapa saudara? Yosua ya. Saudara masih ingat ada 12 pengintai ya, ada Kaleb dan Yosua. Yang 2 dan 10 katakan, wah nggak bisa itu, tanah Kanan memang luar biasa. Wah subur, tanahnya bagus, subur, hasilnya luar biasa, tapi bangsanya raksasa gede-gede ya. Akhirnya 2 orang, Yusuf dan Kaleb, katakan kita akan tetap mengalahkan karena Tuhan di berserta dengan kita. Nah saudara perhatikan, ini baru cerita, baru mulai saudara. Ini tadi awalan saudara. Nah kalau kita perhatikan,
sampai pada akhir masa Yosua. Pada waktu Yosua sudah selesai ini masa tugasnya, mau selesai ini, dia menyampaikan pesan firman Tuhan. Nah, saudara perhatikan baik-baik, bangsa Israel itu sudah menuju ke tanah perjanjian, betul nggak saudara? Sudah menang dan sudah mengalahkan bangsa-bangsa di sekitarnya, ya, saudara. Jadi bangsa Israel posisinya itu posisi yang luar biasa, dihormatin, ditakutin, disegani oleh bangsa-bangsa sekitar tanah Kanaan. Ada sekitar 30 bangsa itu kalah semua, saudara, sama si Yosua ini, ya, dengan pertolongan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Tapi perhatikan, ini pesannya Yosua kok aneh, saudara. Kita dulu ya, saya bacakan dulu, saudara. Yosua 23 ayat 5 sampai 7. Ini pesan Tuhannya aneh tapi ternyata benar, saudara, ya. Nanti kita lihat benar itu apa ya. Yosua 23 ayat 5 sampai 7. Dan Tuhan Allahmu dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Udah kejadian belum, saudara? Udah, ya, udah menang nih, karena udah takluk. Nah, tapi ayat berikutnya, saudara, ini yang menarik. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Jadi walaupun kita sudah menang, posisi kita sudah baik-baik, seperti saudara saat ini bebas memuji firman Tuhan, ternyata firman Tuhan bilang ini, kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Artinya kita tetap harus memperhatikan firman Tuhan, saudara. Walaupun kita dalam posisi yang baik, dalam posisi yang cukup, ya, makan sehari 3 kali, bisa ibadah di tempat ini, bersuka cita, tepuk tangan, bersorak bagi Tuhan, tapi firman Tuhan bilang ini, kuatkanlah hatimu supaya kau memelihara benar firman Tuhan. Terus, saudara, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Allah bilang ini, kamu jangan menyimpang kiri kanan, kamu jangan ikut-ikut bangsa-bangsa lain yang masih tinggal bersama dengan kamu. Yosua sudah memperingatkan bangsa Israel, jangan lupa, karena Yosua tahu ini bangsa Israel ini bangsa yang tegarkan tekuk, dalam arti dia keras kepala. Kalau dia sudah punya mau luar biasa, saudara, ya, pada waktu dia beribadah pada Allah yang benar, dia terus beribadah dengan sungguh-sungguh. Tapi once hatinya sudah nggak melekat pada Allah, bahaya, saudara. Nanti kita lihat lagi ya. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya pernah sharing firman Tuhan tentang ada 3 hal yang menghalangi kita masuk surga. Saudara masih ingat ya? Jadi kita udah percaya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya, sudah semuanya ya, oke. Dan kita udah hidup dalam kebenaran, ke gereja, ya, minimal seminggu sekali, datang ibadah di tempat ini, tiap hari berdoa, doa makan, doa pagi, doa malam, doa-doa yang lain, sudah lakukan itu. Tapi masih tetap ada 3 hal yang menghalangi kau bisa masuk kerajaan surga. Jadi tanah Kanaan bukan kerajaan surga, tapi baru awal, saudara. Proses kehidupan bangsa baru mulai, baru mau start nih. Demikian juga dengan kita. Apapun yang kita alami saat ini belum selesai, saudara. Kecuali saudara tidak bernafas lagi. Di sini ada yang tidak bernafas? Nggak ada, berarti belum selesai. Berarti cerita kehidupanmu belum selesai. Kalau cerita kehidupanmu belum selesai, berarti engkau harus menempuh ada perjalanan sampai engkau menuju ke the end of your life, akhir hidupmu. Nah, ada 3 hal yang menghalangi kita untuk mencapai kerajaan surga. Padahal kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, betul, saudara? Kalau kita menerima Tuhan Yesus seperti penjahat di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus, dia bilang bahwa kalau engkau terima Tuhan Yesus, percaya, waktu itu kau meninggal langsung masuk ke surga. Tapi kan kita belum. Berarti harus ada yang kita lakukan sampai menuju ke kerajaan surga. Ada 3 hal. Yang pertama adalah gimana kita bisa menguasai diri dengan baik. Kalau kita tidak bisa menguasai diri dengan baik, akibatnya kerajaan Allah, kerajaan surga tidak menjadi bagian kita. Contoh gimana, Pak? Contohnya, walaupun kau sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat, kau masih belum dapat menguasai dirimu dengan kedaginganmu, kemarahanmu,
yang suka iri hati, pahit hati, yang suka nyakitin orang lain, bully dan seterusnya, itu masih kamu pelihara dengan baik. Itu yang menghalangi engkau masuk ke kerajaan surga. Jadi perhatikan baik-baik. Kalau sampai saat ini engkau masih menyimpan dengan baik segala kedaginganmu, kau harus ingat, sekalipun kau terima Tuhan sebagai juru selamat, kau tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Nah, yang kedua, bagaimana hubungan kita dengan orang lain, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak kita, mertua, mantu, apa aja saudara seiman, dan seterusnya. Bagaimana kau memelihara, bagaimana kau berhubungan dengan mereka? Kenapa? Begitu kita berhubungan dengan mereka, berarti ada potensi lagi tidak masuk dalam kerajaan surga. Contoh, suami yang tidak sengaja menyakiti hatinya istri, misalnya dengan kata-kata, dengan bentakan, dengan dan seterusnya, membuat hati istri menjadi sakit. Engkau tidak bisa menjadi berkat, saudara. Ibu-ibu yang tidak bisa merawat anaknya dengan baik merawat cucunya, itu juga tidak menjadi berkat, saudara. Itu akan menghalangi engkau masuk ke kerajaan surga. Yang ketiga, kuasa kegelapan. Jadi ada oknum yang ketiga yang kepengen saudara nggak masuk dalam kerajaan surga. Ingat baik-baik, ada oknum ketiga, dan ini sangat powerful, saudara. Maksudnya gimana? Powerful dalam arti dia bisa masuk dalam kehidupanmu secara lembut, secara baik-baik, izin dulu masuk. Jadi kuasa kegelapan itu tidak datang dengan tampang yang seram. Kalau lihat seperti itu, sudah ada kabur duluan, benar, saudara. Gak berhasil digoda, saudara. Gak berhasil diajak-ajak ke neraka, saudara. Tapi kalau dia seperti malaikat terang, saudara bisa masuk. Nah, Yosua itu memperingatkan yang pertama, menguasai diri. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ya, jadi bangsa Israel dia lupa. Benar dia sudah mengalahkan tanah Kanaan. Benar dia sudah mengalahkan bangsa-bangsa yang tinggal di tanah Kanaan, sudah dikalahkan semua. Itu benar, saudara. Dan karena hal itu bangsa Israel menjadi lengah. Menjadi lengah, mereka anggap udahlah, itu kan udah tinggal kecil-kecil lah, nggak apa-apa lah. Kalau mau tinggal ya udahlah, cincai lah, nggak apa-apa lah. Tinggal aja nggak apa. Dan dia lupa, saudara, bahwa apa? Bahwa generasi itu akan terus berganti. Tidak hanya generasi itu, dia akan terus berganti. Itu zamannya Yosua, zamannya orang-orang tua di zaman Yosua, mereka sudah masih mengenal Tuhan. Dia masih mengenal Yahweh yang dahsyat, yang luar biasa. Bagaimana Tuhan merobohkan tembok Yeriko dengan apa? Dengan apa, saudara? Dengan pujian dan penyembahan, bukan dengan tombak, saudara. Mereka lupa bahwa generasi setelah mereka itu, mereka tidak tahu perbuatan Allah yang dahsyat melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka tidak punya pengalaman pribadi dengan Allah, dan itu terjadi karena bergantinya generasi. Nah, pada saat itu generasi yang baru itu akan melihat di sekeliling mereka seperti apa cara hidupnya. Nah, bangsa Israel lupa, saudara. Tapi Yosua, Allah sudah mengingatkan bangsa Israel melalui Yosua, jangan saudara, menyimpang kemana? Ke kanan atau ke kiri. Nah, perhatikan lagi, saudara. Jadi ada bangsa-bangsa lain yang tinggal di tanah Kanaan, dibiarkan tinggal. Ya, nanti akan lihat seperti apa. Nah, bangsa apa sih, Pak? Ada bangsa Amori, ada bangsa Kanaan, orang Kanaan, ada orang Feris, ada orang Hewi, ada orang Yebus. Nah, saudara, waktu saya mengerjakan firman Tuhan ini, saya itu bingung. Tuhan taruh dalam hati kita, hati saya untuk menyampaikan tentang hakim-hakim ini, saudara. Tapi waktu saya baca lagi, apa ya penyebabnya, apa sih? Kok bisa Yosua itu memperingatkan, dan apa sih bahayanya apa? Waktu saya selidikin lagi tentang firman Tuhan, saudara, tentang orang-orang Amori, orang-orang Kanaan, orang-orang Feris, orang-orang Hewi, orang Yebus. Oh my God, saya baru terbuka, saudara. Nah, saya mau bagian, saudara, bangsa Amori. Bangsa Amori atau orang Amori itu Allah yang disembah namanya Amuru, dewa badai dan gunung, serta Molok atau Molek. Nah, saudara, bangsa atau orang Amori ini sangat dekat dengan okultisme, saudara. Okultisme itu dari kata okultus. Okultus itu rahasia tersembunyi. Jadi ada kekuatan alam semesta, roh-roh yang dipercaya bisa memberikan kekuatan, yang bisa dipercaya memberikan keberhasilan. Nah, orang Amori ternyata dia dekat sekali dengan dunia okultisme, saudara. Nah, saudara, ini jadi benar-benar
membahayakan karena mereka menyembah roh nenek moyang mereka, saudara. Pada waktu mereka menyembah roh nenek moyang mereka punya kepercayaan, kamu kalau mau berhasil harus ada yang dikorbankan. Kambing domba, no, anak-anakmu. Mereka dikorbankan supaya berhasil. Mereka punya kepercayaan seperti itu, saudara. Sama dengan kepercayaan bangsa Israel, sama nggak? Beda sama sekali, saudara. Beda sama sekali. Nah, kita ingat sifat iblis itu tidak pernah ada yang gratis. Benar nggak, saudara? Kalau engkau menyembah iblis, engkau menyembah setan, kuasa kegelapan, itu nggak ada yang gratis, saudara. Awalnya kelihatan gratis, tapi belakangnya nyesek, saudara. Karena iblis maunya apa? Dia datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kalau Tuhan Yesus, dia memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, dengan praktek-praktek sekarang ini, saudara, orang Amori itu mempengaruhi bangsa Israel, pengaruhi sampai dengan sekarang, saudara. Sekarang masih ada nggak, saudara, yang suka ke Gunung Kawi? Masih ada nggak, saudara? Ada nggak? Oh, di sini nggak ada. Nggak ada yang ngaku atau nggak ada beneran ya? Beneran ya, oke. Loh, maksud saya nggak ada di sini, saudara. Salah, saudara. Yang di dunia itu loh, masih ada nggak, saudara? Masih ada nggak orang yang menyembah roh kuasa? Masih ada? Nah, masih ada, saudara. Itu sudah diperingatkan Yosua zaman dulu kala. Orang yang mau punya kekuasaan, misalkan wanita-wanita malam, dia mau mendapatkan kekuasaan dengan cara apa? Dengan cara santet pemikat. Saudara, pemikat itu tidak hanya melalui mata atau dipasang susuk, saudara, tapi bedak pupur, saudara. Bedak yang dipakai oleh wanita malam itu ada mantranya, saudara. Untuk apa? Untuk mendapatkan kekuatan kekuasaan, saudara. Persis matu orang Amori itu, saudara. Nah, perhatikan, saudara, tidak hanya itu. Orang mau mendapat kekuatan kekuasaan, dia tidak segan-segan menyembah roh pesugihan. Nah, hari-hari, saudara, hati-hati, saudara. Saudara yang suka kuliner itu hati-hati, saudara. Karena banyak sekali kuliner yang memakai roh pesugihan itu, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, jangan lupa berdoa, ya. Berdoa, saudara, dalam nama Yesus, ya. Tapi kalau saudara sudah tahu itu ada aneh-aneh, jangan disamperin terus, saudara. Jangan sengaja disamperin, itu hati-hati, saudara. Karena saya melihat, saya dengar cerita teman saya yang peka sekali dengan kuasa kegelapan, saudara. Waktu dia mau makan di salah satu soto yang terkenal di Serpong, saudara. Terkenal banget, saya nggak sebutkan nanti, saudara, jadi nggak makan di situ, ya. Dia sebelum makan dia doa dulu, dia doa peperangan. Begitu mau makan, loh, ini kok rasanya aneh, kok rasanya rasa belerang, saudara. Sadar nggak pernah kayak gini, biasanya hauja sencingping katanya. Tapi begitu udah doa, kok rasanya belerang, saudara. Nah, hati-hati, saudara. Hati-hati sekali. Nah, pertanyaan saya sederhana, saudara pelaku atau korban? Tuh, sebentar dulu. Satu-satu, pelaku atau korban? Pelaku? Pelaku, ada pelaku? Ada pelaku nggak? Kalau ada loh, gini, saudara, kadang-kadang kita nggak sadar, saudara. Mungkin kita bukan, Pak, saya itu nggak pernah, Pak, ke dukun nggak pernah, Pak. Sumpah mati saya nggak pernah ke dukun, Pak. Tapi saudara nggak sadar, nenek moyang saudara itu melakukan hal mempersembahkan hidupnya. Karena firman Tuhan bilang sampai keturunan ketiga keempat, saudara. Siapa tahu, saudara. Nah, kalau saudara pelaku, saudara bertobat. Kalau korban, apa yang kita mesti lakukan? Dengan santet, kuasa kegelapan, okultisme. Hah? Saudara bisa nggak kena santet? Nah, ini Pak Peter udah beberapa kali ini ngomong nih. Pak Peter belum sampai ini, Pak. Saudara nggak bisa kena santet, kuasa kegelapan. Tapi yang bisa KTP lah, Pak. Nah, kan saya tanya saudara berarti saudara di sini? Iya, betul. Betul. Kalau engkau, ya gini, firman Tuhan bilang gini, saudara. Roh di dalammu lebih besar dari roh yang. Pertanyaannya, roh yang di dalam kita, rohnya siapa? Roh Kudus atau Roh Kuda? Roh Kudus. Ya, kalau saudara yakin itu Roh Kudus, saudara nggak bisa kena santet. Ya, tapi ingat harus Roh Kudus, bukan Roh Kuda. Ya, beda tipis, saudara, hati-hati ya, saudara. Nah, kemudian gini, saudara. Yang kedua, bangsa Kanaan. Nah, bangsa Kanaan itu menyembah dewa Baal dan dewi Asyera. Nah, saudara, bangsa Kanaan ini sangat lekat dengan sekali yang namanya seks, materialistis, hedonisme, dan perzinahan. Nah, saya cerita tentang hedonisme. Hedonisme itu yang penting nikmat, yang penting senang.
Yang penting nikmat, yang penting senang. Dapat dari mana? Emang gua pikirin. Itu sudah. Jadi hedonisme itu yang penting enak, yang penting nikmat. Mau dari mana? Enaknya dari mana? Oh, kalau aku bisa makan mewah, bisa beli barang-barang mewah dari mana? Itu emang gua pikirin. Gua mau nyolong kayak, mau rampok kayak, mau melakukan kejahatan tuh emang gua pikirin sudah. Nah, ini orang Kanaan seperti itu sudah. Materialis itu sangat kental dalam kehidupan orang Kanaan. Mungkin di sana banyak sekali toko-toko yang bukanya sale gitu saudara. Ya, nah yang sale itu saudara. Nah, itu orang-orang Kanaan seperti itu. Materialis kuat banget saudara. Dan tidak hanya itu, perzinahan itu sangat kuat. Jadi wanita-wanita yang nggak punya duit, dia rela menjual tubuh mereka demi dapat jen, demi dapat materialistis. Sampai sekarang masih ada nggak seperti itu? Masih juga. Zaman Yosua udah dikasih tahu. Terus saudara. Orang Faris itu cerita tentang sifat yang ditularkan namanya sinkretisme. Sinkretisme itu apa? Itu penggabungan budaya, kebiasaan atau apapun penggabungan. Nah, ini orang Faris dia percaya itu saudara. Dia tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Pertanyaan saya, bangsa Israel punya suatu kekhasan nggak? Cara beribadah punya ya saudara ya, budaya punya ya. Orang Faris juga punya. Tapi orang Faris bilang, udah gini aja, kita gabungin aja. Ya supaya baik, supaya toleransi atau dengan yang lain. Oh gitu ya, iya. Kalau nyembah Tuhan yang susah-susah, jangan usah dilakuin. Yang gampang-gampang saja. Kalau mempersembahkan korban, persembahkan aja. Habis itu berzina lagi, jalan terus. Kan besok kita bisa persembahkan lagi. Nah, sinkretisme itu bahaya banget sudah. Kalau sudah suka kuliner, ada namanya pecel rawon. Udah pernah makan sudah? Ya, pecel ada rawon ya sudah. Jadi rawon di atasnya ada pecel ya sudah. Kalau itu nggak apa-apa sudah, itu enak benar sudah. Tapi ini beda. Sehingga bangsa Israel terpengaruh saudara. Ya. Bagaimana dia menjaga kekudusan, menjalankan perintah Tuhan. Dan orang Faris bilang nggak perlu, kan kita udah digabungin, udah hidup sama-sama sekian puluh tahun, udah nggak usah, yang gampang-gampang aja. Wow, dan semua agama, semua kepercayaan dianggap sama sudah. Sinkretisme seperti itu. Berikutnya, orang Hewi itu tentang yang disembah dewa Baal Berit, dan mereka menekankan pada tentang formalitas dan tipu daya. Nah saudara, orang Hewi itu mengeluarkan yang namanya roh agamawi saudara. Jadi semua liturgi jalanin aja, nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau kamu mau mendapatkan kekuasaan, kemenangan, kamu harus beribadah pada Tuhan. Kalau nggak beribadah nggak dapat itu. Itu kan namanya transaksional, benar nggak saudara? Ya sudah punya uang, bisa beli barang, benar nggak? Demikian juga itu, kalau kau beribadah pada Tuhan, ya nggak peduli dengan cara hidupmu, nggak peduli, yang penting ibadah aja, datang ke gereja. Tapi setelah itu melakukan kejahatan lagi saudara. Nah ini bahaya sekali. Terus yang terakhir, orang Yebus. Nah saudara, dewa yang sembah namanya dewa Salem, dewa Fajar atau dewa Senja ya. Nah ini yang banyak ada di orang-orang yang pandai saudara. Orang-orang yang pintar itu gampang nggak terima Tuhan Yesus? Kenapa? Aku sudah pintar, semua bisa pakai logika. Aku udah Eugen-nya banyak, nggak perlu Tuhan Yesus, nggak perlu. Nah, saudara perhatikan, sebangsa Israel itu mempunyai sikap yang atau respon yang kurang baik, saudara. Dia sudah tahu bangsa-bangsa yang saya sebutkan itu seperti itu tingkah lakunya. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Saya bacakan buat saudara, Hakim-Hakim 1 ayat 21. Tetapi orang Yebus penduduk kota Yerusalem tidak dihalau oleh Bani Benyamin. Jadi orang Yebus itu masih diam bersama-sama dengan Bani Benyamin di Yerusalem sampai sekarang. Terus Hakim-Hakim 1 ayat 29. Suku Efraim pun tidak menghalau orang Kanaan yang diam digeser, sehingga orang Kanaan itu tetap diam di tengah-tengah mereka digeser. Dia udah tahu saudara. Benar nggak saudara? Kalau saudara bergaul dengan orang jahat, saudara sudah tahu belum hari itu orang jahat sebenarnya? Tahu nggak saudara?
tahu kelakuannya beda, saudara. Yang saudara biasa menjaga mulut, nggak berkata-kata yang sia-sia, nggak kata-kata kotor, nggak maki-maki, membuli. Tapi tiba-tiba orang sekitar saudara bilang, waktu saudara bersama dia, oh kurang ajar, sialan, wah dan kawan. Saudara udah tahu itu nggak? Tahu saudara. Kalau udah tahu gitu, harusnya apa saudara? Menghindar toh berteman? Menghindar, tapi enggak, bangsa Israel enggak dihalau, diajak temenan tuh saudara. Hoping kan malah. Maksudnya hoping gimana? Nih anak perempuanku yang cantik tak kasih kamu ya, gantian anak perempuan kasih anakku. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Akibatnya Hakim-Hakim 2:12, perhatikan baik-baik. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Saudara, perhatikan baik-baik hidupmu. Kalau kita tidak bisa menguasai diri dengan baik, akibatnya roh-roh sekitar kita, kebiasaan mereka, cara hidup mereka mempengaruhi kehidupan kita, sehingga engkau bisa menyakiti hatinya Tuhan. Nah saudara, gini kan, saudara tahu ya kisah hidup bangsa Israel ya, mereka itu jatuh bangun dalam dosa, benar saudara. Pada waktu mereka berdosa, mereka kesesakan di zaman hakim-hakim gitu ya. Saudara, ada zaman hakim sampai zamannya Simpson tuh, hakim yang terakhir tuh. Mereka pada waktu mereka tertindas, mereka teriak pada Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan berbelas kasih, oh ya gua tolongin, gua kirim hakim yang pertama. Wah, hakimnya bagus segala macam, membuatnya makmur, sejahtera. Tapi setelah hakimnya mati, gimana saudara? Balik lagi bangsa Israel, benar? Berbuat jahat lagi. Teriak lagi, Tuhan tolong. Tuhan tolong lagi, kirim hakim yang kedua. Hakim mati, balik lagi. Nah saudara, kita berandai-andai kalau saudara jadi Allah bangsa Israel, kira-kira ini kalau saudara jadi Allah bangsa Israel, lihat bangsa Israel gimana saudara? Kesel, maunya dijewer saudara ya. Ini orang auban setelah mati ya, ya, nggak tahu malu, udah ditolongin. Nah, perhatikan baik-baik saudara. Kita seringkali sudah diingatkan oleh Tuhan berulang kali. Ketika kita akan mendatangi dosa, Tuhan telah ingatkan. Ingat Kain dan Habil, pada waktu Kain marah, dia sudah menentang sesuatu ke Habil. Allah sudah ingatkan, Kain hati-hati. Aku sudah melihat iblis sedang masuk dalam hidup kita. Tapi Kain tidak memperdulikan. Betul saudara? Nah, seringkali kita sudah diingatkan oleh Tuhan berulang-ulang kali. Tapi kalau engkau tetap tidak mau berubah, maka engkau akan masuk ke fase berikutnya, dibiarkan. Berarti kan di dalam Hakim-Hakim 2:3, lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini yang ngeri saudara. Di Amsal 1 ayat 24-26, oleh karena kamu menolak aku ketika aku memanggil, udah dipanggil, udah ingatin, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, bahkan kamu mengabaikan nasihatku, udah dikasih nasihat dan tidak mau menerima teguranku, maka, perhatikan baik, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Diketawain sama Tuhan. Kalau kau udah diingatkan masih tidak mau berubah, tidak mau berbalik, tidak mau bertobat, kau diketawain Tuhan. Saudara, kalau saudara tidak diketawain Tuhan, siapa yang bisa menolong saudara? Ada yang bisa menolong nggak saudara? Kalau Tuhan sebagai musuhmu, ada yang bisa menolong nggak? Nggak ada saudara. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Ya. Di Galatia 6 ayat 7, firman Tuhan bilang ini, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ya, tetap, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Allah sudah memperingatkan bangsa Israel jauh-jauh hari melalui Yosua. Mungkin Allah sudah sering memperingatkan hidupmu. Kalau kau masih hidup dalam dosa, kau masih simpan dosa rapat-rapat, bahkan istrimu, suamimu, anakmu nggak tahu. Hanya Tuhan tahu hatimu. Tapi engkau sudah diingatkan kau nggak bertobat,
kau sudah melakukan kesalahan, kau sering membuli orang dengan kata-katamu, kau sering marah-marah nggak jelas, kau sedang mengenderestimate orang sehingga orang jadi patah semangat, nggak semangat lagi. Kau sering memperlakukan cucumu dengan berbeda, mantu berbeda, karena dia kaya, kau perlakukan lebih baik. Come on, siang hari ini firman Tuhan datangkan kita, diingatkan dan dibiarkan. Mari kita berbalik pada Tuhan, biar kita senantiasa hidup memperkenan hati Tuhan. Hidup kita jadi berkat untuk keluarga kita, amin saudara. Dan rekening desa saudara tetap penuh senantiasa, amin.